Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Prijula Belajar Hidup dan Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka teman dulu. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Dolika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Perempuan pada masa Rasulullah SAW tidak hanya ahli dalam urusan dapur maupun rumah tangga. Selain mereka ini aktif belajar ilmu agama, mereka juga ikut membantu dalam sebuah pertempuran. Loh, apa benar? Nah, jadi para perempuan pada masa Rasulullah ini selain mereka menyediakan sebagai tenaga medis, penyedia bekal, ataupun kegiatan logistik lainnya dalam medan pertempuran, ada salah satu muslimah yang bahkan ikut terjun langsung dalam pertempuran tersebut. Bahkan kemampuannya ini ada yang menyebut setara dengan Khalid bin Walid. Hah? Betulan nih. Kita tahu bahwa Khalid bin Walid merupakan salah satu panglima yang sangat handal dan paling hebat pada masanya. Siapa sih perempuan ini? Jadi penasaran kan? So, nggak usah berlama-lama, happy watching. Yaps, Khawlah binti Al-Aswar. Mungkin beberapa dari kita ada yang pernah mendengar namanya. Tapi siapa sih Khawlah binti Al-Azwar ini? Khawlah, kita sebutnya Khawlah gitu ya. Khawlah binti Al-Azwar merupakan salah satu putri dari kepala suku Bani As'ad yang bernama Malik atau Tariq bin Aus, yang sosok tersebut sering dikenal sebagai Al-Azwar. Nah, Khawlah ini juga memiliki kakak laki-laki yang bernama Doror Al-Azwar yang ahli dalam ilmu menunggang kuda dan juga ilmu pedang. Nah, kemampuannya tersebut juga tak dia simpan sendiri. Ia juga kerap kali mengajarkan ilmu tersebut kepada sang adik, yaitu Khawlah binti Al-Aswar tersebut. Khawlah pun tidak keberatan mendapat bimbingan tersebut dari kakaknya, sehingga ia pun mulailah itu belajar ilmu menunggang kuda dan juga ilmu pedang dari kakaknya tersebut. Nah, selain belajar ilmu menunggang kuda dan juga ilmu pedang, Khawlah juga belajar mengenai sastra, sehingga ia pun tumbuh sebagai seorang pendekar dan juga penyair. Sosoknya kemudian semakin dikenal ketika ia ini mengikuti salah satu pertempuran pada tahun 634 Masehi, tepatnya saat itu melawan Kekaisaran Bizantium Romawi. Bagaimana kisahnya? Kita masuk. Awalnya, Khawlah ini merupakan salah satu tenaga medis yang bertugas untuk mengobati para tentara yang luka-luka. Selain itu juga memberikan air bagi mereka yang hampir sekarat. Nah, ketika suatu pertempuran terjadi di luar Yerusalem, pada saat itu Khawlah ini berada di perbukitan dan melihat pada saat itu saudaranya yaitu Doror Al-Azwar ini terjatuh dari kudanya, dan saat itu juga ia diseret oleh musuh dan menjadi tahanan pada detik itu juga. Nah, itu merupakan salah satu komandan yang dibawa pimpinan Khalid bin Walid pada saat itu. Nah, melihat hal tersebut, Khawlah tidak tinggal diam. Ia sudah tidak minat lagi itu untuk mengobati orang-orang yang terluka, sehingga ia pun memutuskan untuk langsung terjun ke medan pertempuran. Khawlah kemudian menutupi wajahnya dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa itu adalah Khawlah, dan tidak ada yang terlihat kecuali matanya saja. Ia kemudian sambil membawa tombak dan menaiki kuda betinanya, langsunglah itu menuju ke barisan musuh dengan semangat yang berkobar-kobar. Tujuannya satu, yaitu membebaskan saudaranya yang menjadi tahanan musuh pada saat itu. Ia menjadi sosok berkuda yang misterius dan menyerang pasukan musuh, dan kemudian ia langsunglah itu dengan teriakannya memporak-porandakan pasukan. Dia tidak peduli apa yang ada di samping
kanan, kiri, belakang, dan dia terus menikam siapapun yang ada di kanan maupun kirinya, tikam kanan, tikam kiri. Kudanya berjalan terus mengikuti jejak yang ia inginkan, dan siapapun yang hendak mendekatinya, ia kemudian tak sungkan-sungkan langsung menusukkan tombak tersebut ke musuhnya. Nah, bahkan sampai satu putaran saja, dia ini tombaknya itu sudah berlumuran darah dan sudah dapat menghabisi beberapa pasukan dari musuh tersebut. Nah, akhirnya ia pun teruslah itu bergerak sampai dia ini berada di barisan kaum muslimin. Nah, aksi Khawla yang layaknya seorang pria sejati yang berapi-api tersebut membuat para kaum muslimin ini terkagum-kagum dengan aksinya tersebut. Nah, sampai pada saat itu terdapat nih salah satu prajurit yang bertanya siapa dia. Keahliannya sama seperti Khalid bin Walid, tapi aku yakin dia itu bukan Khalid bin Walid. Nah, kemudian Khalid yang mendengar kabar itu pun dia langsung membuntutilah itu Khawla binti Al-Azwar. Kemudian ia menanyakan, siapa kamu? Dan meminta agar kesatria tersebut membuka cadarnya. Namun di situ dia tidak ingin membongkar identitasnya atau wajahnya karena ia ini merasa malu, dan Khawla binti Al-Azwar pun berkata, Anda adalah pemimpin yang hebat dan saya tidak akan membuka cadar saya karena saya malu. Which is dia ini kan perempuan ya, jadi pada saat itu dia itu tidak mau membuka cadarnya sembarangan gitu. Akhirnya, tapi di situ dia memperkenalkan bahwa saya hanyalah seorang perempuan yang hatinya membara. Saya adalah Khawla binti Al-Azwar. Nah, hati saya terbakar rasanya ketika saudara saya menjadi tahanan dan menjadi sekarang seperti apa yang Anda lihat. Khalid pun memahami hal tersebut dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk membantu Khawla tersebut membebaskan saudaranya yang menjadi tahanan tersebut. Mereka kemudian kembalilah itu pada pertempuran yang sangat sengit. Para musuh ini sempat ada yang melarikan diri, namun karena kegigihan Khawla binti Al-Azwar yang tidak mudah menyerah begitu saja, akhirnya ia pun mengikutilah itu terus pasukan tersebut bersama orang-orang di belakangnya, dan dia pun kemudian ternyata mengarah ke markas mereka untuk membawa tahanan mereka. Di situ Khawla tidak tinggal diam, langsung menyerang mereka, dan akhirnya saudaranya pun dapat dibebaskan. Namun di pertempuran lain di wilayah Ajnadain, nah di sini tombak Khawla ini patah dan dia ini terjatuh, sedangkan kuda betinanya ini tewas terbunuh. Akhirnya Khawla pun menjadi tawanan. Namun dia ini heran karena Kekaisaran Bizantium ini menyerang kamp para wanita dan menawan beberapa dari mereka di sana. Nah, kemudian para tawanan itu pun dibawa ke komandanannya. Di situ Khawla pun tidak tinggal diam. Khawla justru dibawa ke tenda tersebut. Di sini Khawla tidak tinggal diam karena dia lebih memilih mati daripada harus hidup tapi dalam aib. Di situ dia pun semakinlah itu mengobarkan semangat orang-orang yang menjadi tawanan pada saat itu. Mereka kemudian mengambil pasak dan tiang untuk melakukan perlawanan. Para wanita lain yang menjadi tawanan juga antusias mengikuti rencana Khawla. Akhirnya mereka pun juga mengambil tiang dan pasak dan membentuk formasi lingkaran seperti yang diarahkan oleh Khawla binti Al-Azwar. Khawla kemudian memimpin serangan tersebut dan berhasil membunuh penjaga di situ. Hal itu pun kemudian diikuti oleh para wanita lainnya, dan pada saat itu mereka semua berhasil membunuh kurang lebih 30 dari pasukan Bizantium. Mendengar kabar tersebut, pemimpin dari Kekaisaran Bizantium pun marah dan memanggillah itu Khawla
binti Al-Azwar. Nah, ketika Khawlah ini dipanggil, dia pun ditawarkan untuk menjadi ibu negara Damaskus. Nah, di situ dengan tenang Khawlah binti Al-Azwar menjawab, "Saya bahkan tidak rela Anda menjadi pengembala unta saya. Bagaimana Anda berpikir bahwa saya akan mau tinggal bersama Anda?" Dari situ semakinlah itu marah dan suasana semakin panas dan pertempuran sengit pun kembali terjadi. Para wanita yang ambil bagian pun merasa kagum dengan keberanian Khawlah yang saat itu ia berhasil membunuh 5 kesatria Bizantium termasuk pemimpin yang menghina Khawlah tadi. Akhirnya mereka pun kemudian menyeranglah itu bersama Khawlah binti Al-Azwar. Di pertempuran tersebut ada nih beberapa dari tentara which is yang ada di pihak Khawlah sebelumnya, itu mereka ada yang melarikan diri karena pasukan Bizantium yang jauh lebih besar. Akhirnya di situ Khawlah dan para wanita pun mempertanyakan keberanian mereka ini di mana gitu. Akhirnya karena merasa malu dan semakin terkobar-kobar semangatnya, mereka pun bersama Khawlah menyerang baliklah itu pasukan Bizantium dan peperangan itu pun berhasil dimenangkan. Bahkan salah satu dari kesatria tersebut berkata, kami lebih mudah untuk kembali menyerang pasukan Bizantium, bahkan mati daripada harus kembali dan menerima kemarahan dari wanita-wanita kami, karena wanita dari pasukan kami sangat keras. Kurang lebih mereka berkata seperti itu. Setelah mengakhiri perang, Khawlah pun kemudian menikah dengan pangeran Arab yang sangat kuat. Dia kemudian dikenal sebagai kesatria yang legendaris pada abad ke-7. Itu tadi teman-teman sedikit kisah mengenai Khawlah binti Al-Azwar. Kisah Khawlah binti Al-Azwar ini mengajarkan kita mengenai tekad dan semangat juang yang tidak mengenal batasan gender. Harmonisasi antara laki-laki maupun perempuan bukan menjadikan ini sebagai pesaing, melainkan harmonisasi yang seimbang dan sama-sama kuat dalam peranannya. Semoga kita semua dapat meneladani sifat keberanian dan semangat juang dari Khawlah binti Al-Azwar tersebut. So, terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.